Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang controlling eutectoid reaction. Topik ini merupakan bagian dari dispersion strengthening. Bagian dari dispersion strengthening yang menentukan adalah proses controlling dari jumlah eutectoid alloy. Dimana sebelumnya udah kita bahas, eutectoid alloy merupakan batuan yang dihasilkan dari transformasi satu buah fase atau menjadi dua buah fase yang berbeda. Dengan mengubah komposisi suatu alloy batuan, maka kita mengubah jumlah dari second phase atau participate yang lebih bersifat keras. Sebagai contoh, ketika konten atau kandungan dari karbon pada baja naik melalui atau pada komposisi 0,77% karbon, maka jumlah dari Fe3C dan perlitnya juga naik. Hal tersebut berakibat naiknya strength atau kekuatannya. Efek strengthening tersebut secara bertahap memuncak dan level propertiesnya bisa naik ataupun turun ketika kandungan karbonnya terlalu tinggi atau terlalu berlebih. Di sini diperlihatkan tabel tentang efek daripada kandungan karbon pada atau terhadap kekuatan dari baja, strength of steel. Di mana di sini ada persentase karbon dimulai dari 0,2% sampai 0,95%. Terus terbagi dua, ada yang melalui slow cooling yang menghasilkan butiran struktur yang kasar atau coarse perlit, dan melalui mekanisme pendinginan cepat atau fast cooling yang menghasilkan butiran struktur atau microstruktur fine perlite atau perlit yang halus. Di sini terlihat bahwa dengan naiknya konten karbon, maka yield strength-nya juga naik dari mulai 42.750 psi sampai ke 55.000. Begitu juga tensile strength dari 57.200 psi terus naik seiring dengan naiknya karbon konten mencapai 95.250 psi. Untuk elongation atau perpanjangan,
penurunan atau berbanding terbalik, kandungan karbonnya naik, sedangkan elongation-nya menurun. Ini terlihat 36,5 dengan kandungan karbon 0,2% menurun sampai 13% untuk kandungan 0,95% karbon. Untuk fast cooling atau pendinginan cepat, maka yield strength-nya jauh lebih tinggi daripada untuk yield strength yang slow cooling. Diawali dengan 50.250 PSI, terus naik sampai 72.500 PSI untuk kandungan karbon 0,95%. Sama halnya tensile strength-nya juga naik dari 64.000 PSI sampai ke 147.000 PSI. Elongation-nya terjadi penurunan dari mulai 36% terus turun sampai 9,5% untuk konsentrasi karbon 0,95%. Yang selanjutnya adalah controlling atau pengaturan tentang ukuran dari austenite grain atau butiran austenite atau gamma. Kita dapat menaikkan koloni perlit dengan mereduksi atau mengurangi grain size atau ukuran butiran dari austenite atau gamma. Biasanya dengan melakukan pendinginan secara lambat atau low cooling. Secara tipikal, kita juga dapat meningkatkan strength dari alloy paduan dengan mereduksi ukuran grain atau ukuran butiran austenite secara inisialnya atau di awal. Sehingga meningkatkan jumlah dari koloni perlit. Perlit berkembang sebagai grain butiran atau koloni. Dalam masing-masing koloninya, orientasi dari lapisan-lapisan pipih adalah identik. Koloni-koloni tersebut bernukleasi dengan sangat mudah pada grain boundary atau pada batas-batas butir dari grain austenite original atau mulanya. Selanjutnya, dalam mengontrol dispersion strengthening, kita bisa melakukan upaya pengontrolan cooling rate atau laju pendinginan. Dengan menaikkan cooling rate atau laju pendinginan pada masa reaksi eutectoid,
kita secara pasti mereduksi atau mengurangi jarak di mana atom-atom dapat berdifusi. Konsekuensinya, lapisan pipih atau lamel yang dihasilkan selama reaksi tersebut menjadi lebih halus dan menjadi lebih padat. Dengan menghasilkan fine perlite atau butiran-butiran perlit yang halus, maka kita juga dapat menaikkan strength daripada alloy. Seperti diperlihatkan pada tabel berikut. Jelas terlihat kalau kita memakai slow cooling, atau kita bandingkan antara slow cooling yang menghasilkan coarse perlit dengan fast cooling yang menghasilkan perlit, antara yield strength dan tensile strength pada kedua proses pendinginan tersebut jelas berbeda. Atau laju pendinginan ini atau cooling rate ini bisa dilihat atau diilustrasikan dengan gambar sebelah kanan, di mana di sini ditunjukkan efek dari interlamellar spacing atau lambda terhadap yield strength dari perlite atau perlit. Di sini jelas terlihat semakin cooling rate-nya cepat, maka yield strength-nya, garis merah ini menunjukkan semakin cooling rate-nya cepat, maka yield strength-nya akan semakin naik, semakin tinggi. Selanjutnya, untuk mengatur dispersion strengthening bisa dilakukan upaya lain, yakni pengaturan temperatur transformasi atau controlling transformation temperature. Reaksi eutectoid cenderung lebih lambat, sehingga baja dapat dilakukan pendinginan di bawah temperatur keseimbangannya sebelum dilakukan atau sebelum diawalinya transformasi fase. Maksudnya tiada lain adalah fase austenite atau gamma dapat dilakukan proses undercooling. Temperatur transformasi yang lebih rendah akan memberikan suatu struktur yang lebih kuat dan lebih halus. Lebih halus di sini maksudnya ukuran mikrostrukturnya, sehingga mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk transformasi fase. Dan mengubah susunan
dari dua fase yang dihasilkan. Karena dari fase gamma pada konsentrasi tertentu dan pada timeline tertentu akan berubah menjadi dua fase, yaitu alfa dan Fe3C. Informasi tersebut tercakup dalam diagram triple T, yakni time temperature transformation, yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kanan atau gambar 1220. Terkadang triple T diagram ini seringkali dikenal atau disebut atau dinamakan sebagai diagram transformasi isotermal atau isothermal transformation diagram, atau kadang untuk singkatnya lebih dikenal dengan SICUP atau kurva C. Diagram ini memungkinkan kita untuk memprediksi baik itu struktur, properti, ataupun heat treatment atau perlakuan panas yang diperlukan bagi suatu baja. Bentuk dari diagram triple T ini adalah sebagai hasil dari kinetika reaksi eutectoid dan adalah sama dengan diagram yang diberikan atau dihasilkan oleh persamaan Abfami yang dibahas pada topik sebelumnya atau pada topik sigmoidal curve. Pada SICUP seperti yang telah lalu, ada yang diistilahkan sebagai incubation time atau waktu inkubasi, di mana waktu inkubasi diperlukan bagi nukleasi atau proses nukleasi. Kemudian Perlit start disimbolkan dengan PS atau PS curve. Di sini sebelah kanan terlihat bahwa garis merah ini atau grafik merah pada gambar sebelah kanan merupakan PS curve atau Perlit start curve yang merepresentasikan waktu pada mana austenite bermula bertransformasi menjadi ferrit dan cementit melalui transformasi eutectoid. Garis merah ini adalah PS curve. Sigmoidal curve juga memberikan waktu pada mana transformasi selesai. Kalau di sini waktu tersebut diberikan oleh PF atau kurva PF, Perlit finish curve. Di sini diperlihatkan dengan gambar garis hijau atau kurva garis hijau.
seperti sebelumnya, ketika temperatur turun dari 727 derajat Celcius, maka laju nukleasi akan naik, sedangkan laju dari growth-nya atau pertumbuhan mikrokonstituen akan turun. Sehingga laju transformasi maksimum atau waktu time transformasi minimum diperoleh di sekitar, kalau dari gambar ini, di sekitar nilai 550 derajat Celcius. Terlihat di sini bagian nose-nya atau ni-nya yang menonjol ini itu menunjukkan baik time-nya kalau ditarik ke bawah ke sumbu X-nya, kalau ditarik ke kiri ke sumbu Y-nya maka dia memberikan nilai temperatur. Kalau ditarik ke bawah nose-nya atau ni-nya akan memberikan nilai waktu yang dibutuhkan, baik itu laju nukleasi maupun growth-nya. Di sini diberikan laju transformasi maksimum terjadi di sekitar 550 derajat Celcius untuk baja eutectoid. Pada gambar 1220 ini atau triple T diagram ini ada huruf P berarti menunjukkan perlit, B adalah bainit, dan M adalah martensit. Di sini jelas terlihat bahwa ada P plus gamma, B plus gamma, BS, MS, berarti M-nya itu merupakan martensit, sedangkan B merupakan bainit. Sedangkan subscript S dan F menunjukkan start dan finish dari transformasi tersebut. Sedangkan gamma U menunjukkan austenite yang unstable. Dari proses ini, maka dua tipe mikrokonstituen akan dihasilkan sebagai akibat dari transformasi fase, yakni perlit yang terbentuk di atas 550 derajat Celcius dan bainit yang terbentuk pada temperatur yang lebih rendah. Jadi dengan melakukan controlling transformation temperature atau suhu transformasi, kita akan memperoleh struktur atau mikrostruktur dari baja, bisa saja jatuhnya di posisi perlit ataupun bainit ataupun di posisi martensit. Waktu yang diperlukan bagi austenit untuk memulai dan menyelesaikan atau finish bertransformasi ke bainit naik, dan
bainit menjadi lebih halus atau finer ketika temperatur transformasi secara kontinu menurun. Jadi semakin pendinginannya lebih rendah, maka struktur bainit akan menjadi lebih halus atau finer. Struktur ini ditunjukkan pada gambar sebelah kanan, mana gambar A menunjukkan upper bainit. Upper bainit ini dimaksudkan dengan yang terbentuk di bawah nose dari kurva C yang dibahas pada sebelumnya, dan yang sedikit di bawah nose pada kurva C tersebut dinamakan sebagai cos bainit atau bainit kasar. Atau kadang atau seringkali dinamakan sebagai upper bainit atau feathery bainit. Sedangkan bainit yang terbentuk pada temperatur yang lebih rendah lagi dinamakan sebagai fine bainit atau bainit halus atau lower bainit. Dan seringkali ada yang menamakan sebagai acicular bainite. Gambar mikrostruktur tersebut diperlihatkan oleh gambar sebelah kanan, di mana yang A adalah fotomikrograf dari upper bainit, sedangkan gambar yang B adalah lower bainit. Upper bainit biasanya berwarna grey atau abu-abu dengan lembaran-lembaran atau plate-plate yang berwarna abu-abu grey. Sedangkan lower bainit lebih menunjukkan atau lebih berbentuk jarum-jarum atau needles, lebih runcing. Selanjutnya gambar yang bagian kanan bawah ini menunjukkan efek temperatur transformasi terhadap sifat baja eutectoid dengan kandungan 0,77% karbon. Ketika temperatur menurun, ada kecenderungan secara umum bahwa strength-nya akan meninggi atau meningkat dan daktilitasnya akan menurun. Sini terlihat bahwa yang garis merah adalah tensile strength, sedangkan yang garis hijau atau kurva hijau adalah elongation. Elongation biasanya merepresentasikan ductilitas atau ductility.
Sini yang menjadi sumbu X-nya adalah temperatur transformasi. Dan yang menjadi sumbu Y-nya sebelah kiri adalah tensile strength dan sebelah kanan adalah elongation atau ductility. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa tensile strength atau kekuatan tarik akan menurun seiring dengan temperatur transformasi yang naik, atau jika kita balik, jika temperatur transformasinya semakin kecil, maka tensile strength-nya akan meningkat. Di sini juga terlihat ada MS, berarti Martensit stat, ada Bainit, ada Nosnya, ada Perlit, dan ada Eutectoid. Di sini terjelas bahwa Eutectoid temperature berada di posisi 727 derajat Celcius pada konsentrasi karbon 0,77%. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang hal-hal yang terkait dengan dispersion strengthening yang secara berjenjang dari mulai part 1 sampai part 5, ke bagian pertama sampai bagian 5. Semoga bermanfaat, khususnya dalam pemahaman tentang dispersion strengthening, dan umumnya bagi ilmu bahan atau pemahaman tentang ilmu bahan atau hal-hal yang terkait dengan ilmu bahan secara umum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.